Kalau kamu berpikir kekayaan datang dari gaji, kamu sedang mempercayai mitos ekonomi modern. Secara statistik global, mayoritas kekayaan besar tidak lahir dari upah, tetapi dari kepemilikan. Upah adalah kompensasi atas waktu, sementara kepemilikan adalah klaim atas nilai yang terus bekerja. Ekonomi menjelaskan bahwa nilai berulang hanya muncul ketika seseorang mengontrol aset produktif. Aset produktif tidak selalu pabrik besar, tetapi bisa berupa keahlian, sistem, atau bisnis kecil. Selama kamu hanya menjual jam kerja, penghasilanmu akan selalu memiliki batas biologis. Tubuh manusia hanya punya 24 jam, dan ekonomi tidak memberi diskon untuk itu. Inilah sebabnya pekerja keras belum tentu kaya, karena kerja keras tanpa leverage hanya akan stagnan. Leverage ekonomi muncul ketika satu keputusan menghasilkan dampak lebih besar dari tenaga pribadi. Bisnis adalah bentuk leverage paling umum karena ia menggabungkan manusia, sistem, dan pasar. Dalam literatur ekonomi, pengusaha didefinisikan sebagai pengambil risiko atas ketidakpastian. Risiko ini bukan perjudian, melainkan respons rasional terhadap peluang bernilai tinggi. Data lintas negara menunjukkan kewirausahaan inovatif berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak semua bisnis menciptakan kekayaan, hanya yang memecahkan masalah bernilai tinggi. Masalah bernilai tinggi adalah masalah yang dialami banyak orang dan bersedia mereka bayar. Harga dalam ekonomi adalah sinyal seberapa penting sebuah solusi bagi kehidupan manusia. Ketika kamu memonetisasi keahlian, kamu sedang mengubah pengetahuan menjadi aset ekonomi. Inilah perbedaan antara pekerja ahli dan pemilik keahlian yang dikemas menjadi sistem. Sistem memungkinkan nilai tetap mengalir meski penciptanya tidak hadir secara fisik. Di titik ini, waktu berhenti menjadi satu-satunya sumber pendapatanmu. Ekonomi menyebut ini sebagai transisi dari labor income ke capital income. Capital income adalah fondasi utama akumulasi kekayaan jangka panjang. Promosi jabatan menaikkan upah, tetapi tidak mengubah struktur pendapatan seseorang. Struktur pendapatan menentukan masa depan finansial jauh lebih kuat daripada nominal gaji. Karena itu, banyak profesional bergaji tinggi tetap rapuh secara finansial. Sementara pemilik bisnis kecil dengan sistem stabil memiliki ketahanan ekonomi lebih besar. Ketahanan ini muncul karena pendapatan tidak bergantung pada satu pemberi kerja. Diversifikasi sumber nilai adalah prinsip dasar manajemen risiko ekonomi. Ketika kamu memiliki bisnis, risiko tersebar ke pasar, bukan terpusat pada satu institusi. Institusi bisa runtuh, restrukturisasi, atau mengganti manusia tanpa mempertimbangkan loyalitas. Sejarah ekonomi penuh dengan contoh pekerja hebat yang hilang nilainya secara instan. Namun pemilik aset produktif tetap bertahan karena nilai mereka tidak terikat jabatan. Inilah mengapa kekayaan sejati selalu berkaitan dengan kepemilikan. Bukan kepemilikan simbolik, tetapi kepemilikan atas arus nilai nyata. Arus nilai bisa berupa produk, jasa, lisensi, sistem atau distribusi. Semakin besar skala arus nilai, semakin besar potensi akumulasi kekayaan. Skala tidak selalu berarti besar, tetapi berarti dapat direplikasi. Replikasi adalah inti pertumbuhan dalam teori organisasi dan bisnis. Sesuatu yang hanya bisa kamu kerjakan sendiri tidak dapat diskalakan, tetapi sesuatu yang bisa diajarkan, didokumentasikan, dan disistemkan bisa berkembang. Inilah mengapa pengusaha fokus pada sistem, bukan sekadar kerja keras. Kerja keras tanpa sistem hanya menciptakan kelelahan, bukan kebebasan. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena standar terlalu rendah. Standar menentukan kualitas keputusan, bukan sekadar hasil akhir. Dalam ekonomi perilaku, standar rendah mendorong keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek jarang menghasilkan kekayaan berkelanjutan. Pengusaha yang bertahan menetapkan standar tinggi bahkan saat tidak ada pengawasan. Disiplin internal menggantikan kontrol eksternal dalam sistem kepemilikan. Inilah transisi psikologis dari karyawan ke pemilik, dari menunggu arahan menjadi bertanggung jawab penuh atas konsekuensi. Kepemilikan memaksa kejujuran brutal terhadap kemampuan dan kelemahan diri. Tidak ada atasan untuk disalahkan ketika keputusan salah. Namun justru disitulah pembelajaran ekonomi paling cepat terjadi. Kegagalan dalam bisnis adalah data, bukan identitas pribadi. Ekonomi modern menunjukkan bahwa pembelajaran tercepat terjadi melalui eksperimen pasar. Pasar memberi umpan balik lebih jujur daripada evaluasi internal perusahaan. Setiap kegagalan memperbaiki model mental tentang nilai dan permintaan. Proses ini membentuk pengusaha yang semakin presisi dalam menciptakan solusi. Inilah mengapa banyak pengusaha sukses justru gagal berkali-kali sebelumnya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka belajar lebih cepat. Kekayaan bukan hadiah moral, melainkan hasil akumulasi keputusan bernilai. Keputusan bernilai lahir dari pemahaman masalah dan keberanian bertindak. Jika kamu menginginkan hidup dengan kendali,
Kepemilikan bukan pilihan opsional. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang kita hidupi. Kamu bisa memilih nyaman hari ini atau membangun kendali untuk masa depan. Karena pada akhirnya, apa yang kamu miliki akan menentukan siapa yang mengontrol hidupmu.